melengkapi dengan NIM 1102-1901 dari kelas L4306. Dan perkenalkan, nama saya Fakir Ramadan dengan NIM 1102-190104 dari L4306. Baiklah, untuk melengkapi tugas besar mata kuliah mikrokomputer, maka kami membuat suatu alat dengan judul Penyiram tanaman otomatis. Baiklah, mari kita langsung ke simulasi alat. Baiklah, di sini kami menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Lalu ada dua input, yaitu sensor soil moisture sebagai pendeteksi kelembapan tanah. Lalu ada sensor ultrasonik sebagai pendeteksi tangki air untuk menyiram tanaman tersebut. Lalu ada kabel jumper sebagai penghubung atau konektor. Terus ada breadboard sebagai pengganti solder. Ya, oke, selanjutnya setelah ngomongin masalah input, nah sekarang kita ke outputnya. Untuk output yang pertama itu ada yang namanya mini water pump. Fungsinya itu untuk memompa air ke dalam atau mengalirkan ke tanaman. Nah, selanjutnya output kedua yaitu ada namanya LCD. Nah, di sini tuh LCD-nya berfungsi untuk mengirim atau mengasih tahu kalau bahwasannya tuh misalkan kalau airnya habis atau tanamannya basah, nah dia bakal ngasih tahu di sini bahwasannya tanah sudah basah. Nah, dan dilengkapi lagi dengan di belakangnya itu ada namanya I2C. Terus selanjutnya yaitu ada buzzer. Nah, fungsi buzzer itu di sini di output ini untuk memberitahu airnya itu habis di tangki gitu. Makanya dia bakal ngasih tahu dan ada bunyinya gitu. Nah, baiklah, setelah penjelasan alat dan bahan, maka kita sekarang akan mengoperasikan alat yang kami rancang. Ya. Yang pertama-tama yaitu mengupload codingan ke dalam Arduino Uno. Nah, oke, setelah bunyi cetak, langsung programnya masuk ke dalam Arduino Uno. Nah, kita mulai mengoperasikan alat. Di sini tertulis tanah basah dan air banyak. Berarti tanah sudah tersiram dan Tangki penuh. masih penuh airnya. Nah, sekarang kita angkat sensor. Kita anggap kalau Tanah itu kering. Oke. Ini dia akan menyiram nih airnya. Air memompa otomatis. Sekarang kita celupkan kembali. Nah, Mati otomatis. Dan di sini tertulis lagi tanah basah dan air banyak. sekarang kita mau coba kalau tangkinya habis, bagaimana hasilnya? Di sini. Nah, ini tandanya kalau bunyi buzzernya itu berarti tangkinya sudah habis. Dan di LCD-nya terdapat air sedikit. Nah, itu bahwasannya dia ngasih tahu kalau dia tangkinya habis. Maksudnya udah tinggal dikit. Ya baik, di sini kami berdua ingin menjelaskan codingan kita pada suatu alat yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa coding. Untuk codingan bagian pertama atau istilahnya input bisa dijelaskan oleh Saudara Al. Waktu dan tempatnya silakan. Baiklah, di sini kita langsung aja ke codingan yang baris pertama. Di sini ada hashtag include liquid crystal I2C dan H. Include tersebut digunakan buat memasukkan library untuk LCD I2C. Lalu ada liquid crystal I2C LCD 0x27 16,2. Nah, terus itu digunakan buat alamat default I2C-nya 0x27 dengan LCD 16x2. Lalu ada define rig pin 12, ada define echo pin 11,
define relay di port 7, define buzzer di port 5. Itu digunakan buat mendeklarasi port-port yang akan digunakan untuk di Arduino. Juga ada define sensor pin A0 yang maksud A0 analog. Nah, di sini kita menggunakan IP data plot buat sensor valuenya. Lalu ada void setup. Di void setup sendiri digunakan untuk menginisialisasi input-output kepada alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, di inisialisasi input-output ada LCD init yang digunakan buat inisialisasi LCD, terus ada LCD backlight, fungsinya buat menyalakan lampu belakang LCD. Terus ada pin mode RL sebagai output, pin mode trick pin sebagai output, echo pin sebagai input. Nah, trick pin sebagai output buat mengeluarkan sinyal, maka diterima kembali dengan echo pin. Lalu ada buzzer buat sebagai output. Nah, lanjut ke void loop atau perulangan. Di sini ada void loop for int 1 sama dengan 0, i kecil dari sama dengan 100, i plus plus. Nah, itu buat kita memberikan average 100 agar hasil dari sensor lebih akurat gitu. Nah, di situ ada sensor value buat sensor membaca penjumlahannya lagi, penjumlahan data dari sensor tersebut. Lalu ada sensor value per 100, yaitu kita buat average-nya 100 supaya lebih akurat tadi. Ada serial print in digunakan buat di luar jangkauan sensor gitu, buat serial print in-nya. Terus kita kasih delay 30 milisecond, 30 milisecond. Terus lanjut ke long duration distance. Long duration distance digunakan buat si sensor ultrasonic yang digunakan untuk mendeteksi isi dari dalam tangki. Nah, di situ ada digital write, trick pin low, terus delay microsecond, 2 digital write trick pin high, terus ada delay microsecond 10. Itu digunakan untuk memberikan isyarat high pada trick pin, berikan isyarat high pada trick pin 10 2 mikrodetik, terus tunda 10 detik. Nah, lanjut ke duration pulse echo pin high. Lalu distance digunakan buat hitung jarak yang diperoleh. Jadi setelah baca hasilnya dari di pin echo, lalu jarak yang diperoleh selang per 2. Nah, lanjut ke if else atau kondisi. Ya, Pak bisa lanjutin untuk kondisi. Oke, ya sekarang bagian saya untuk melanjutkan dari Al. Di sini ada if atau kondisi yang bernama distance lebih kecil dari 7. Dan if satunya lagi itu ada sensor value. Nah, itu lebih besar dari 400. Nah, itu berarti dalam arti ketika relay low itu sama dengan high. Nah, maksudnya itu ketika relay low dia hidup karena tanah kering, makanya pompa menyala, betul tidak? Nah, sedangkan dari buzzernya low. Nah, low itu dalam arti dia belum
apa ya, dia belum ngasih tanda bahwasannya kalau air habis, dan ternyata di printnya tersebut air masih banyak. Nah, untuk else yang pertama itu relaynya high, buzzernya low. Nah, itu dalam arti relaynya itu tanahnya basah, dalam arti itu tanahnya basah, dan buzzernya itu masih low, airnya masih banyak. Jadi dalam kondisi ini dia istilahnya masih aman gitu. Cuma yang relay high-nya itu pompanya dia jadi mati karena sensor sensor yang tanahnya itu mati, maksudnya udah terdeteksi bahwasannya tanah basah, makanya pompanya mati gitu. Terus yang else kedua relay high, buzzer high. Nah, di sini menandakan bahwa ketika relay high itu pompanya mati. Relay high itu pompanya mati, dan ketika buzzernya high itu buzzernya nyala. Itu menandakan bahwasannya kalau air sedikit jika buzzernya nyala. Dan yang terakhir ada delay 2000, itu untuk pengulangannya aja. Cukup sekian untuk penjelasan program dari project. Sekian penjelasan dari alat yang kami rancang dengan judul penyiram tanaman otomatis. Saya Muhammad Kafi Dan saya Paki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.